Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran bersama Ibu Listi. Hai semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian masih semangat belajar dari rumah bersama dengan Ibu Listi dan matematika. Yap. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita masih membahas tentang satuan waktu dan satuan volume. Akhirnya kita sampai juga di satuan debit. Satuan debit ini berarti ada hubungannya dengan satuan waktu dan satuan volume. Kalian bisa lihat di sini ada meter kubik per detik, bacanya gitu ya. Ini desimeter kubik per detik, ada sentimeter kubik per menit, ada milimeter kubik per menit. Jadi si debit ini adalah volume per waktu, gitu ya. Volume per waktu, semuanya sama. Volume per waktu, volume per waktu. Jadi kenapa di sini bentuknya beda-beda? Karena di sini tentang debit itu hubungannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan air. Contohnya kayak kolam, kayak misalnya kalian punya kolam renang atau punya kolam ikan di rumah. Tiap-tiap kolam tersebut mempunyai ukuran yang berbeda-beda, panjangnya beda, panjangnya mungkin ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang kolamnya panjangnya mungkin hampir 5 meter, ada yang kalau misalnya kolam renang mungkin panjang kolam renangnya ada yang 20 meter, terus kedalamannya juga ada yang mungkin 1 meter atau 2 meter. Nah, disitulah bedanya saat pengisian si kolam tersebut butuh waktu berapa menit, butuh waktu berapa detik untuk memenuhi si kolam tersebut, seperti itu. Jadi makanya di sini satuannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari si volume kolam tersebut ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan air. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi. Untuk satuan debit itu terdiri dari 8 macam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di satuan waktu itu ada jam, tapi di sini kita hanya dari menit dan detik saja yang diikutkan. Kalau satuan volume sudah Ibu bahas, yang dipakai itu dari meter kubik sampai ke milimeter kubik. Jadi dari satuan waktu dan volume itu didapatlah si satuan debit. Yang pertama adalah meter kubik per detik. Ini per bacanya bisa dibuat garis miring atau bisa dibuat ke bawah kayak pecahan biasa. Yang kedua ada desimeter kubik per detik. Yang ketiga ada sentimeter kubik per detik. Yang keempat ada milimeter kubik per detik. Kelima ada meter kubik per menit. Lalu yang keenam ada desimeter kubik per menit. Ketujuh ada sentimeter kubik per menit. Kedelapan ada milimeter kubik per menit. Jadi yang akan dibahas dalam si satuan debit itu hanya sekitaran 8 macam ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir terlalu banyak, tapi di sini karena kita sudah belajar satuan waktu dan satuan volume, insya Allah kalian akan bisa. Next, kita lanjut ke mengubah satuan debit ke bentuk-bentuk yang lain. Let's check it out. Oke teman-teman, ini ada 3 macam yang dibahas untuk kali ini, tapi sepertinya akan Ibu potong jadi 2 video. Nah, untuk yang pertama itu mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Jadi yang diubah itu hanya bentuk volumenya saja, waktunya masih sama. Yang kedua, mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang berbeda. Jadi satuan volumenya sama tapi waktunya yang berbeda.
Dan yang ketiga, mengubah satuan debit dengan satuan volume dan waktu yang berbeda. Jadi kalau misalnya di nomor 1 dan 2 ini salah satunya masih ada yang sama. Kalau misalnya yang nomor 3 ini dua-duanya berbeda. Jadi satuan volumenya berbeda, satuan waktunya juga berbeda. So, yang akan Ibu bahas kali ini adalah yang poin yang pertama, yaitu tentang mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Let's go. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama, ada di buku paket kalian halaman 57, akan Ibu bahas, yaitu yang pertama ada di contoh. Contohnya adalah ubahlah satuan debit berikut. Jadi contoh yang pertama itu ada 50 desimeter kubik per menit, itu sama dengan titik-titik sentimeter, maaf teman-teman, titik-titik sentimeter kubik per menit. Iya betul. Kenapa waktunya sama? Karena di sini memang poinnya adalah waktunya sama. Jadi yang berbeda adalah si volumenya dari desimeter kubik ke sentimeter kubik. Nah, dari sini kalian harus ingat lagi nih si tangganya ini. Dia itu turun atau naik. Jadi kan mobil desi centil mondar mandir gitu ya. Nah, dari sini nih kalian harus ingat nih pangkat 3. Di sini satuannya adalah desimeter kubik, akan diubah ke sentimeter kubik. Berarti desimeter ke sentimeter turun dong ya. Kalau turun berarti dikali 1000. So, pengerjaannya jadi gimana? Caranya sama kayak yang satuan volume. Jadi cara kalau misalnya yang ini itu sama seperti yang volume. Gimana teman-teman? Si 50-nya dikali dengan 1000. Berarti jadi hasilnya adalah ini 5 kali 1 itu 5, terus sisanya nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. 1, 2, 3, 4. Satuannya berubah menjadi sentimeter kubik per menit. Gampang ya teman-teman ternyata ya. Iya, karena sebetulnya ini masih sama perhitungannya dengan yang satuan volume. Nah, contoh yang kedua itu ada 46.000 cm kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Nah, kita lihat nih, kalau tadi kan bentuknya dari desimeter kubik ke sentimeter kubik, dia turun. Nah, sekarang dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, ternyata dia naik. Kalau dinaik bagaimana? Kalau naik berarti dibagi berapa? Kalau naik satu kali dibagi 1000. Betul sekali, berarti jadinya 46.000 dibagi 1000. Caranya gimana? Yang pembilang punya 0-nya 3, yang penyebut juga punya 0,3. Kita coret aja, coret. Itu sama aja kayak 1000 dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Berarti sekarang yang kita punya adalah 46 per 1. 46 per 1 sama dengan 46. Satuannya desimeter kubik per detik. Mudah ya teman-teman, ternyata mudah banget itu. Kalau misalnya kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan latihannya yang ada di bawah contoh yang ada di buku kalian itu,
di halaman 57. Silakan kerjakan latihan itu setelah menonton video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua tentang mengubah satuan debit dengan satuan waktu berbeda, dan yang ketiga terakhir, maaf lupa ibu tulis, dan yang ketiga mengubah satuan debit dengan satuan volume dan satuan waktunya yang berbeda. Itu akan ibu bahas di video pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih kalian sudah tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.